Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Ich bin di Sarasvati. Kali ini aku berada di gedung dosen vokasi UI dan aku bersama seorang dosen muda yang mengajar di vokasi UI dan juga tentunya lulusan vokasi UI. Kita kenalan dulu yuk. Halo Sarah dan juga halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Noval Afif, biasa dipanggil Afif. Saya adalah dosen praktisi dan juga sebagai dosen tidak tetap di program vokasi akuntansi UI. Mata pelajaran yang saya ampu adalah praktik perpajakan. Jadi aku kuliah di UI itu pertamanya dari jenjang diploma atau D3 atau sekarang bisa dikenal dengan vokasi UI ya. Oh, jadi nggak langsung S1 ya? Tidak. D3 dulu. Oke. Jadi aku dari D3 vokasi akuntansi UI lanjut ke sarjana ekstensi akuntansi UI itu sambil bekerja, dan selanjutnya aku langsung mengambil magister akuntansi juga di UI. Saat ini selain mengajar, aku bekerja sebagai konsultan pajak. Jadi bisa dibilang full time sebagai konsultan pajak dan part time sebagai seorang dosen. Kira-kira Afif ada rencana S3 nggak nih? Perlu nggak sih sebenarnya S3 itu? Jadi gini, kalau mau berkarir menjadi seorang dosen tetap di Universitas Indonesia, persyaratan memang harus S3. Cuma kalau untuk dalam jangka waktu dekat ini aku belum berencana mengambil S3 sebab saat ini aku masih menjalani pendidikan sarjana hukum di sebuah universitas swasta di Jakarta Selatan. Oke, kira-kira kenapa tuh kamu ambil jurusan hukum padahal kan maksudnya udah lulus dari vokasi hukum, udah lulus dari akuntansi, kenapa ambil pelajaran lain istilahnya gitu? Itu untuk mendukung pekerjaanku sebagai seorang konsultan pajak yang juga kedepannya diekspektasikan akan dapat mewakili wajib pajak di pengadilan pajak dan bahkan ke pengadilan negeri. Untuk hal itu makanya aku butuh pendidikan sarjana hukum dan selanjutnya menjadi seorang advokat melalui pendidikan khusus profesi advokat, seperti itu. Jadi supaya membantu karirnya Afif gitu ya? Betul, jadi itu untuk mendukung karirku sebagai konsultan pajak. Kalau boleh dijelasin materi kuliah yang diajarin Afif apa sih? Perkuliahannya secara spesifik gini Sarah, praktik perpajakan itu ada dua. Ada yang untuk UMKM, ada yang untuk corporate. Untuk yang UMKM, aku mendampingi teman-teman membuat SPT atau surat pemberitahuan tahunan perpajakan bagi UMKM. Jadi UMKM di sini kan mostly masih belum terlalu paham mengenai perpajakan. Maka dari itu anak-anak vokasi akuntansi di semester 4 yang terjun langsung mendampingi. Dan tugasku sebagai dosen adalah untuk memberikan bekal para mahasiswa-mahasiswi ini ketika terjun langsung ke UMKM. Agar mereka tepat dalam memberikan arahan bagi UMKM untuk aspek perpajakannya. Yang kedua, untuk praktik perpajakan perusahaan itu untuk anak-anak yang di semester 5. Jadi mereka akan magang di perusahaan dan akan berurusan dengan hal-hal yang berbau perpajakan di perusahaan pada umumnya. Maka dari itu aku menjadi mentor bagi mereka ketika mereka sedang menjalani magang dan mereka dihadapi dengan aspek-aspek perpajakan yang ada di perusahaan. Seperti itu. Kemudian nih ada pertanyaan, karena aku kan juga dulu mahasiswa, sekarang aku mau bertanya kenapa Afif memilih berkarir sebagai dosen? Ini pertanyaan yang menarik ya, kenapa aku jadi dosen? Jadi ceritanya salah satu dosen di vokasi akuntansi UI, dosen yang aku kenal baik, itu memberikan penawaran ke aku. Halo Viv, mau nggak bantu di vokasi akuntansi UI mengajar adik-adiknya? Sebenarnya dalam hati aku agak merasa, wah bisa nggak ya gitu kan ya, secara baru lulus dari S2 nih. Tapi aku anggap itu sebagai suatu kesempatan, akhirnya aku coba. Jadi aku baru masuk tahun kedua nih kalau jadi dosen. Aku jadi dosen dari tahun 2022. Sejak saat lulus S2 tuh ya. Selain karena aku pengen mencoba hal yang baru, aku juga merasa bahwa semacam ada, ya bisa dibilang kontribusi lah dari alumni untuk adik-adiknya ya. Lagi pula kan juga sudah sepatutnya sudah harus untuk regenerasi ya. Dimana yang bisa dibilang lebih fresh itu juga harus bisa mengajarkan ke anak-anak yang lebih muda. Dalam artian kan yang seusia aku ini kan sudah banyak berkecimpung dalam dunia praktik dan juga gap usianya tidak terlalu jauh dengan mahasiswa. Jadi untuk permasalahan komunikasi itu bisa diminimalisir nih. Karena approachingnya dalam saat mengajar itu kita juga harus memposisikan dengan bahasa mereka yang lebih muda.
sehingga bisa lebih mudah dipahami gitu. Jadi bahasa-bahasa pajak yang mungkin terkesan sulit, kita lakukan approaching dengan bahasa anak-anak yang lebih mendekati mereka lah istilahnya. Seperti apa tuh kurang lebih bahasa yang mendekati mereka? Apakah sejauh itu gapnya secara bahasa? Ya misalkan ada suatu pasal dalam undang-undang perpajakan bilang biaya yang tidak berhubungan dengan usaha tidak dapat dibiayakan gitu kan. Mungkin kalau anak-anak yang baru itu kan suka bingung ya. Maksudnya apa sih tidak bisa dibiayakan, tidak bisa dibiayakan? Oh, aku coba sederhanakan bahasanya seperti ini. Kamu kan kalau mau punya usaha, punya bisnis otomatis kan ngeluarin biaya. Biaya-biayanya itu yang boleh kamu catat di laporan keuangan atau sebenarnya di pembukuan itu hanya biaya yang memang berhubungan dengan usahamu. Kalau misalkan ongkos pribadi yang nggak boleh dicatat, itu kan untuk kepentingan pribadimu. Jadi tugasku di sini sebagai dosen adalah memberikan pemahaman yang lebih ke bahasa mereka dan lebih ke implementasinya itu yang lebih bahasa zaman now kali ya pendekatannya. Jadi kalau kita ngomongnya cuma konteks book, cuma regulasi, itu kan benar-benar saklek tuh. Belum tentu anak-anak yang seusia para Gen Z langsung paham gitu kan. Makanya aku coba kasih contoh, bahasanya coba aku mungkin lebih turunin lagi, tapi tidak mengubah maksud dari yang ingin disampaikan oleh undang-undang perpajakan. Seperti itu. Tadi kan Afif bilang anak zaman sekarang, maksudnya bahasa mereka mungkin berbeda dengan angkatan-angkatan yang sebelumnya. Nah, itu gimana tuh hubungan Afif dengan mahasiswanya Afif? Kalau pendekatan yang aku lakukan adalah aku berusaha untuk tidak serta-merta menjadikan dosen di atas, mahasiswa di bawah, enggak. Tapi gimana caranya dosen dengan mahasiswa bisa saling berdampingan. Makanya aku berusaha untuk mengikuti apa yang lagi tren di mereka. Dari situ aku jadi tahu, oh mereka lagi ngikutin ini, lagi asik sama hal ini. Nah aku di situ masuk, seakan-akan aku bisa jadi teman mereka. Secara tidak langsung mereka pun nanti akan menyadari bahwa, wah dosennya asik nih buat diajak ngobrol gitu kan. Dengan mereka nyaman sama aku, nanti aku juga bisa memberikan pemahaman ilmu perpajakan juga lebih mudah. Terus aku coba kasih contoh kasus-kasus perpajakan dengan hal-hal yang mungkin bisa dibilang yang mereka sehari-hari temui gitu kan. Contohnya, kamu kan suka nongkrong hangout di sama teman-teman kamu nih di kafe. Kamu perhatiin deh bonnya. Di situ ada apa? Ada teks kan, sama ada service charge. Nah di situ ntar mereka langsung, oh iya kak. Nah di situ aku baru masuk. Kamu tahu nggak itu apa? Kamu ikhlas nggak bayar itu? Dari hal-hal yang seperti itulah yang menjadi daily rutin mereka, kebiasaan mereka. Ntar aku jelaskan aspek perpajakannya seperti apa. Jadi memang harus kreatif gitu ya biar bisa masuk ke mereka gitu ilmunya. Betul. Gak hanya cuma di kelas diajarkan dari buku, tapi juga harus dicontohkan dengan kegiatan sehari-hari gitu ya, dikasih contoh. Iya. Dari cerita yang tadi Afif bilang, susah senangnya menjadi dosen, apalagi di usia yang masih muda ya, yang belum 30 tahun, susah senangnya apa sih? Kalau senangnya ya, nih ya, kalau boleh jujur, senangnya jadi dosen itu ngerasa tetap muda terus. Kenapa? Karena anak-anaknya itu kan, yang pun baru lulus SMA nih, terus mereka juga masih masa transisi ya, dari jenjang SMA menjadi manusia dewasa gitu kan. Dan aku ngerasa seperti kayak ngeliat adik sendiri. Beda kalau kita di dunia kantoran kan, udah ketemu bapak-bapak, ibu-ibu gitu kan, belum lagi ada mungkin pressure dari atasan. Mungkin kalau aku bisa bilang, apa aku enjoy? Iya aku sangat enjoy karena di sini dunianya bisa membuat aku merasa muda dan lebih happy gitu kan. Tapi kalau kesusahannya mungkin aku bisa bilang salah satunya bagaimana kita memberikan ilmu perpajakan yang konotasinya ini kan cukup ilmu yang berat ya. Untuk dapat diterima mahasiswa yang notabene baru lulus dari SMA nih. Makanya sekali lagi aku bilang approaching yang harus kita gunakan mulai dari pemilihan diksi, kata, bahasa itu sangat-sangat matters untuk para mahasiswa yang sedang berada di transisi menuju manusia dewasa seutuhnya. Seperti itu. Kalau dosen tuh ada ini gak sih? Aku tuh penasaran deh, dosen tuh punya mahasiswa favorit gak sih? Sebenarnya gak boleh ada favoritism tuh gak boleh ya. Tapi pasti ada lah ya yang pinter terus kamu jadi kayak yang suka nunjuk dia gitu gak? Ada ya, mungkin beberapa.
ada yang favorit, ada juga yang bikin istighfar gitu ya. Misalkan kayak ini anak kok hilang-hilangan, nggak ngerjain tugas gitu. Tapi dalam hati saya nggak tega kalau nggak ngelulusin gitu kan. Akhirnya saya suka banyak kasih kesempatan gitu ya. Alhamdulillah kelas anak-anak yang di kelas saya itu nggak pernah nggak lulus mata kuliah saya gitu. Hebat nih dosennya nih. Minimal nilainya B+ lah. Oh minimal B+ ya? B+ itu juga hebat. Yang udah istilahnya doodle banget lah, nggak ngerjain tugas itu saya kasih kesempatan. Kamu mau ngulang apa mau ngerjain tugas gitu kan. Jadi ternyata dosen tuh merhatiin ya, maksudnya mahasiswanya walaupun ada yang kayak yang ngumpet di belakang, kayaknya dosen bakal tahu ya. Kita bakalan tahu soalnya bisa dibilang tanggung jawab jadi dosen itu ya itu membuat anak-anak tuh yang tadinya tidak paham, males, jadi paham gitu ya. Dan juga sebenarnya lebih ke ini ya, membangkitkan semangat mereka seperti itu. Kalau lulus dari vokasi UI itu kebanyakan tuh orang berkarir di mana sih gitu? Paling banyak di mana? Oke. Lulusan dari vokasi akuntansi UI ya tepatnya, kebanyakan mereka berkarir menjadi auditor dan juga ada yang jadi konsultan pajak dan juga ada yang buka bisnis sendiri. Afif, ada nggak pesan untuk calon mahasiswa yang mau kuliah di vokasi UI dan pesan untuk mahasiswa yang akan lulus dari vokasi UI? Pesan dariku adalah ketika kamu ingin masuk ke vokasi UI, kamu harus paham bahwa vokasi itu lebih menitik beratkan pada pendidikan praktikal. Jadi akan lebih banyak praktik dibandingkan dengan teori. Konsekuensinya, kamu harus siap untuk dapat langsung terjun memecahkan berbagai permasalahan yang sifatnya benar-benar terjadi di industri, di lapangan gitu kan. Jadi kalau masuk di vokasi UI, kamu harus mempersiapkan bahwa kamu akan lebih banyak digembleng praktek dibandingkan dengan teori. Apakah itu sulit? Jawabannya ya mudah-mudah gampang ya. Karena beberapa orang mungkin lebih cepat memahami ketika langsung praktek dibandingkan dengan pembahasan teori. Tapi beberapa orang ada juga yang lebih senang teori dulu baru praktek. Cuma yang bisa aku sampaikan adalah di vokasi UI ini kita, khususnya vokasi akuntansi UI, kita berusaha untuk mencari jalan tengah, teorinya dapat, prakteknya juga dapat gitu ya. Sedangkan kalau untuk anak-anak yang akan lulus dari vokasi UI, khususnya vokasi akuntansi UI, yang aku bisa sampaikan adalah banyak-banyaklah kamu belajar selama magang. Karena kan kalian diberi kesempatan magang 3 kali. Semester 4 kalian magang di UMKM, membuat laporan keuangan, laporan perpajakan. Semester 5 kalian magang di perusahaan, kalian akan menggali bagaimana sih siklus pembuatan laporan keuangan hingga perpajakan di suatu perusahaan. Dan kalau semester 6, kalian para mahasiswa magang sebagai auditor di kantor akuntan publik atau konsultan pajak. Jadi selama 3 semester ini gunakanlah untuk banyak-banyak belajar. Gitu sehingga ketika kalian lulus, insya Allah kalian sudah sangat siap untuk bekerja. Kira-kira Afif masih mau berapa lama nih jadi dosen? Kira-kira bertahan berapa lama ya? Kalau aku mungkin dibutuhkannya saja sama vokasi akuntansi UI, karena tujuan dari menjadi dosen ini adalah memang lillahi ta'ala ya, bukan mengejar suatu profit. Karena sekali lagi menjadi dosen adalah kontribusi, dedikasi dari alumni untuk adik-adiknya. Terima kasih sekali lagi untuk Afif sudah mau diwawancara dan dadah. Dadah.